Mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sholat subuh secara jemaah di Masjid Al-Ikhlas. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu hadirin jemaah Masjid Al-Ikhlas rahimahullah, sebagaimana biasa bahwa setiap pekan keempat pada hari Ahad setiap bulan kita tafakkur fiddin, yaitu pada pagi hari ini dengan materi akhlak tasawuf yang akan disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Adi Akrabi MA. Oleh karena itu mari kita dengarkan, mari kita mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita laksanakan dari mudah-mudahan akidah. Oleh karena itu mari kita buka bersama-sama pengajian ini dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti pada akhirnya kita akan share tanya jawab yang akan disampaikan nanti oleh pemateri kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khuzaini rahmatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa warzuqna fahma Al-Ma'arif rahimahullah wa nafa'ana Allah ma'alumnya bikaraini amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimahullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam nikmat sehat, walafiat, nikmat kita bisa bangun subuh, nikmat kita bisa berjamaah subuh, berzikir, berdoa, kemudian kita duduk bersabar di majelis ilmu. Nanti semua ini mengawali aktivitas kita pada pagi ini, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah bersyafaat beliau di akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Abidin Al-Aqabatus Sadisah wa hiya Aqabatul Khawadij. Ya, Aqabah Sadisah, batu terjal atau tahapan keenam itu ada tentang kesalahan hal-hal yang tercela. Di bab ini ada dua ya, tapi pasal-pasalnya banyak. Al-Qadhiful awal, celaan yang pertama, adamul ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tidak adanya keikhlasan karena Allah Ta'ala. Jadi tidak ikhlas dalam berbuat, dalam beramal. Ikhlas merupakan salah satu ruh ya dari ibadah. Ibadah itu kalau kemudian menjadi hidup, menjadi
Kebetulan masih ini al-ikhlas juga ya. Ikhlas bersih, murni dari berbagai agama, berbagai tujuan. Hanya satu tujuan kita, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itulah sebabnya dalam rapat-rapat niat ketika kita sholat, ketika kita berwudu, ketika kita ya dan lain-lainnya, suci, puasa, haji, itu mesti ada lillahi ta'ala. Sholat zuhur karena Allah, sholat sunnah karena Allah, berwudu karena Allah, lillahi ta'ala. Dan kata lillahi ta'ala ini juga sering digunakan untuk apa ya, bersedekah lillahi ta'ala. Tapi bersedekah lillahi ta'ala itu untuk Allah, tapi yang kecil biasanya, yang sedikit ya. Untuk Allah, kan lillahi itu karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa alaika ya akhi ayyadaka Allah wa iyana bi husni taufiqihi. Kemudian wajib atas kamu ya akhi wahai saudaraku, ayyadaka Allah, ini berdoa ya semoga Allah menguatkan kamu, menguatkan kita, wa iyana, dan kepada kita, bi husni taufiqi, dengan bagusnya taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi taufik yang terbaik, petunjuk yang menggerakkan hati kemudian diamalkan, itu taufik yang terbaik. Ba'damas tabana lakal fas ba'damas tabana lakas sabil. Sesudah kita mengikuti ya keterangan penjelasan bagi kita sabil jalan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan menuju taqarrub Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sesudah juga kita wastaqama lakal masir, perjalanan yang kita lalui dari mulai ilmu ya yang kita kuasai, kemudian tangan atau hambatan-hambatan dan macam-macam, kita istiqomah, kita lurus, tegak, dan kontinu dalam perjalanan menuju taat kepada Allah. Bitamyi sa'ida wasiyanatihi amma yusiduhu wa yubayyuhu. Kita bisa membedakan upaya kita, usahamu di situ wasiyanihi, dan menjaga segala yang mastabana ya, sesuatu yang sudah dijelaskan di awal, dari apa, dari yang bisa merusak amalan kita, koyubayu, dan bisa supaya tidak sia-sia amalan kita. Wa innama lazimaka dzalika bi qamatil ikhlas wa dhikril mannati. Maka Allah mewajibkan kepada Anda, kepada kita, ya padamu di sini lazimaka dzalika, hal tersebut tentang al-ikhlas lillahi ta'ala itu, tentang hal yang disebutkan sebelumnya, biqomatil ikhlas, dengan menegakkan ikhlas, wadikril manunati, dan mengingat anugerah Allah. Jadi sudah
kita jelaskan yang lain-lain itu sebelumnya kita harus menegakkan ikhlas dan mengingat akan anugerah Allah. Alasannya ada dua ya, di sini. Ahaduhuma, yang pertama, lima fi fi'lihi minal faidah wa huwa husnul qabul minallahi ta'ala wa qudus salam, supaya amal kita, perbuatan kita itu perbuatan yang berguna, berfaedah. Itu intinya. Apa faedahnya amal? Husnul qabuli minallahi ta'ala. Yang pertama, bagusnya penerimaan dari Allah Ta'ala, artinya diterima. Kalau amal kemudian kita tidak diterima, kan tidak berfaedah, sia-sia. Ikhlas itu yang pertama alasannya supaya amalan kita berfaedah. Tandanya berfaedah diterima oleh Allah. Tapi ini kan kita tidak tahu diterima tidak diterima, kan abstrak ya. Tapi kalau kita sudah beramal, sudah maksimal, kita lakukan semua dengan syarat dan rukunnya secara syariat, hati kita ikhlas mengamalkannya, ya kita yakin saja insya Allah itu diterima. Jadi jangan ragu juga ya kalau setiap amal kita ragu terima atau tidak terima. Kalau diterima atau tidak diterima itu membayang-bayangi kita, tapi kemudian kita meningkatkan lebih berhati-hati lagi, ya tidak mengapa. Tapi kalau ragu, ya gimana amalan ragu itu ya, tidak bagus. Jadi ikhlas menjadi syarat bahwa amal itu berfaedah. Kenapa berfaedah? Sebab diterima oleh Allah Ta'ala. Wa fawzus salam alaihi, dan kebahagiaan pahala ya lagi atasnya. Kalau diterima maka kita mendapatkan imbalan, mendapatkan thawab, fawzus salam, kebahagiaan mendapatkan balasan. Biasanya kalau perbuatan kita ke orang diterima, ya tentu dibalas kan ya. Kita bekerja kepada orang, kemudian pekerjaan kita diterima, akan mesti ada balasan. Kalau tidak diterima, kerjaan kamu diterima aja, asalan ya. Ya paling enggak kalaupun diberi upahnya pasti di korting ya, karena tidak puas yang mendapatkan jasa itu. Itu yang pertama ya, faedah tadi. Wasani, dan yang kedua, lima fi tarkihi min uqubatin wa qasarin fatakunu marbudan dari basrawat. Ini kebalikan. Kalau meninggalkan ikhlas, dalam meninggalkan ikhlas itu kita akan mendapatkan uqubah. Uqubah itu ya balasan buruk. Iqab itu anunya lawannya sawab. Kalau as-sawab pahala, iqab atau hukuman itu sanksi. Bahasa kita siksa ya, disiksa. Kalau itu mendapatkan ribet, senangan, mendapatkan punishment, jadi apa namanya hukuman, wa khatarin, dan bahaya. Apa yang menjadikan menjadi tersiksa dan itu bahaya?
fatakunu mardudan dari bersabab, karena kamu berada pada mardudan yang ditolak, amalan kita dari bersabab dan hilangnya pahala. Ulan au ba'dun, tadi disebut kalau dalam gambaran kita memperkerjakan orang, lalu kalau bagus, kemudian dapat pujian, dapat upah. Bahkan tidak hanya upah yang biasa, ini bonusnya, saking senangnya pekerjaannya memuaskan. Tapi kalau pekerjaannya tidak memuaskan, itu bisa ditolak langsung dan bisa kemudian kita mendapatkan bahagian, tapi itu pun juga dengan bergerutu lah gitu ya. Itu bahaya dari tidak bagus, tidak berfaedah, atau yang disebut ini tidak ikhlas. Tidak ikhlas, maka fatakunu mardudan, kamu menjadi orang yang tertolak dari bersawab, hilangnya bulan semuanya obat terus bahagia. Dasarnya al-malu ya fil haditsil masyhur an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah subhanahu yaqul, ini hadisnya hadis qudsi ya. Hadis yang merupakan firman Allah yang hendaknya oleh Nabi ucapan artinya. Apa yang diriwayatkan dalam hadis yang masyhur dari Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ana al-ghnal al-niyai anisyirki. Aku ini, kata Allah, al-ghnal al-niyai, sekaya-kayanya yang paling kaya. Ini kan al-ghnal al-niyai itu paling kaya-kayanya orang yang siapa saja yang kaya, Allah yang aghnal aghniyah. Ya semuanya milik Allah, langit dan bumi dan isinya milik Allah. Tidak yang numpang saja kan gitu ya. Di buminya Allah, mendapatkan rezeki dari Allah. Dan sudah cukup. Anisirki jauh dari sekutu. Sekutu itu disandingkan, dibarengkan gitu. Jadi tidak perlu ada bantuan yang lain gitu. Tidak perlu ada bantuan yang lain. Aku ini yang sudah sangat cukupnya, yang paling cukup, kayanya yang paling kaya. Tidak perlu lagi ada syarikat dengan Allah. Apa saja bisa. Selanjutnya man amila amalan fa asyraka fihi ghairi fa nasibi lahu. Siapa saja orang yang melakukan amalan, man amila amalan fa asyraka fihi, lalu dia menyekutukan, mensyarikatkan fihi dalam amalan ghairi selain aku. Sholat yang pasti itu kan menghadap Allah ya. Mestinya kan sudah lurus saja niat sholat kita itu karena Allah, menghadap Allah. Jangan disandingkan, dibarengkan dengan ada ingin pujian orang begitu. Jadi ke orang, kalau selain itu, apalagi kalau sholatnya, ini biasanya kalau di santri-santri itu, dulu kan santri itu dapat nilai paling tinggi itu, incaran orang kaya, orang yang bukan masyarakatnya ya bagus itu, untuk ambil mantu maksudnya kan gitu ya. Sekarang kan santri nggak laku ya santri itu, karena nanti keturunannya insya Allah akan menjadi orang-orang soleh gitu.
di masa depannya suram gitu ya. Sekarang kan begitu, dulu tidak. Pokoknya agama itu menjadi satu-satunya prestis itu satu prestis. Jadi masih nyantri itu sudah ada yang punya anak-anak gadis. Kalau nyantrinya itu karena memang supaya diambil menantu orang kaya atau orang terpandang gitu kan. Nah, nyantrinya itu orang ilmunya itu kan bukan lurus kepada Allah. Ini contohnya ya. Fanasibina kalau amal itu disarikatkan dengan selainku, maka bagianku itu lahu untuk dia, bukan untuk aku. Jadi bahagian amalnya itu ya untuk kemana kita tertuju itu. Fa inilah akbaru ila makana li kholisun. Ini adalah rojih ahli al-hadis, tapi itu disebutkan namanya artinya waktunya ya hadis-hadisnya seolah hadis ini oleh Pak ini sesungguhnya akulah akbaru tidak menerima ya, aku tidak menerima illa maka nabi kecuali apa yang adanya amalan itu li untukku kholisan dengan murni, jangan disejajar-jajarkan, jangan dibuatkan, ditigakan dan seterusnya. Kholisan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan waktu hijrah Nabi kan macam-macam ya. Hijrah, makanya innamal a'malu binniyat itu kan kaitannya dengan hijrah. Lalu menjadi innamal a'malu binniyat menjadi dasar hukum semua amalan itu tergantung dengan niatnya untuk siapa. Makanya hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau niat hijrahnya bersama Nabi dari Makkah ke Madinah itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang hijrah sama karena hijratuhu ila dunia, untuk mencari keduniaan dunia. Di Makkah sulit karena dagang, perdagangan ini kayaknya sulit. Siapa tahu nanti di Madinah wilayah pertanian dan mungkin juga ada perdagangan di sana lebih memperbaiki nasib lah ya dari sisi ekonomi. Jadi karena dunia bukan karena Allah dan Rasulnya, akan memperjuangkan kelangsungan dakwah bersama Rasul, tapi menjadi dunia. Yusibuha akan dapat ya Nabi dalam hadis itu awi muraatin, atau ingin mendapatkan perempuan di Madinah yang kihuha bisa menikah dengan orang di Madinah, wanita yang di Madinah. Itu tergantung. Wahid yuruhu ila mana jauh ilai, maka hijrah itu sesuai dengan niat apa hijrahnya itu. Ini menjadi dasar. Jadi makanya niat itu selalu dikasih ta'ala. Wakilan dan dikatakan inna Allah ta'ala yaqul li'abdihi yawmal qiyamah. Ada satu pendapat ini sesungguhnya Allah Ta'ala akan berfirman, akan berkata li'abdihi kepada hambanya yawmal qiyamah, pada hari kiamat, idal tamasa sawaba amalihi, ya, tatkala berkenaan dengan pahala amalnya.
Jadi hamba itu pasti akan menerima imbalan amal perbuatannya waktu di dunia. Di hari kiamat itu Allah akan berkata kepada mereka, berfirman kepada mereka berkenaan dengan pahala amalnya. Dengan berbagai pertanyaan, alam yuwassak laka fil majalis, bukankah, apakah tidak, maksudnya bukankah diperluas bagimu fil majalis, dalam majlis-majlis. Ini ustaz-ustaz, khotib-khotib yang kemana-mana, tujuannya untuk mendapatkan ketenaran. Sehingga bukankah diperluas bagi kamu di majelis-majelis, kamu sudah tenar, undang sana, undang sini, ceramah sana, ceramah sini, ngaji sana, hanya sini, tapi tujuannya bukan kepada Allah. Pertanyaan kedua, alam takur rais di dunia, bukankah kamu sudah menjadi pemimpin di dunia? Bukankah kamu menjadi pemimpin di dunia? Kamu sebar uang untuk menjadi apalah, jadi ya, anggota dewan, untuk menjadi bupati, wali kota, dan kamu sudah dapat jadi pemimpin. Alam yakhrus bai'uka wa syira'uka, bukankah sudah diringankan, diberi kemurahan bai'uka wa syira'uka, ya jual belimu, beli dan jual di kemurahan ini ya. Dan dalam jual beli ada juga orang yang bersedekah tapi supaya jual belinya lancar gitu. Jadi karena itu saja, dan diberi kelancaran, diberi kemurahan. Alam karomnya sudah, apa namanya, kamu sudah mendapatkan kemuliaan, bukankah kamu sudah mendapatkan kemuliaan? Ada wasabu minal fadl wal darar, dan ini pertanyaan ini adalah penyerupaannya, dan itu menunjukkan dari bahaya dan kemudoratan. Jadi kalau di dunianya ini kita melakukannya itu menagih-nagih pahala dari amal kita, jadi periksa dulu kamu waktu mengamalkan dunianya itu untuk apa, untuk siapa. Kalau untuk Allah, pasti Allah akan berikan pahala. Kalau untuk selain Allah, maka kepada apa kamu tujuannya? Ketika ada ketenaran, menjadi orang alim, tujuannya karena itu, yaitu sudah kamu dapatkan di dunia. Untuk menjadi pemimpin sudah dapatkan kamu di dunia, karena tujuannya itu. Dan kalau itu untuk kelancaran jual beli tadi, ya sudah kamu berikan kemurahan. Kalau ingin kemuliaan, sudah kamu berikan kemuliaan. Begitu. Nanti nagihnya harus kepada orang yang kita tuju itu. Berikutnya di sini ya. Kultu, aku katakan, wa min khataril riya fadihatani wa musibatani. Kultu ini menurut aku berpendapat mengatakan wa min khataril riya fadihatani wa musibatani, dan dari bahaya riya, dan
tadi ria, pamer atau tujuannya kepada orang lain, bukan kepada Allah, maka ada dua noda, ada dua musibah ria itu. Ini bahaya apa? Bahaya dari adamul ikhlas itu diantaranya ria. Tidak adanya ikhlas itu karena ada ria. Ria itu dua noda katanya ya. Dua apa sih noda itu ya? Dua celaan juga ya noda itu. Amal fadihatan, adapun dua noda tadi faidahuma fadihatus sirri wa hiya lamu ala ru'usil malaika wa dzalika lima hiya annal malaikata tas'adu bi amalil 'abdi mujtahidin fa yaqulu Allah ta'ala udduhu ila sijjin fa innahu lam yuridni bihi. Salah satunya adalah noda kerahasiaan. Malaikat tidak tahu bahwa hamba Allah itu melakukan amalan itu ikhlas atau tidak ikhlas. Maka akan dibuka rahasia itu ikhlas tidak ikhlasnya di hadapan para malaikat. Waliyallahu ala ru'usil malaika, dan fadihatus sirri, noda rahasia yang dibukakan tadi itu tercela ya, di hadapan pemuka-pemuka malaikat. Nah, pemuka-pemukanya mukarrabin malaikat yang 10 dan banyak malaikat yang lain. Hal itu lima dunia dari apa yang diriwayatkan, sesungguhnya malaikat naik melaporkan amal hambanya itu di amalil abdi, dengan amalan hamba Allah. Mujtahidin, bergegas sungguh-sungguh akan melakukan ini jamaah al-ikhlas hari Sabtu Minggu hadiah keempat pada ngaji, duduk ngaji. Alhamdulillah. Tapi begitu dilaporkan dengan kesungguhan malaikat itu, fayaqulullah ta'ala, Allah mengatakan rudduhu ila sijjin, lemparkan saja amal itu ila sijjin. Sijjin adalah amalannya neraka sijjin. Ada sijjin itu catatan buku keburukan. Ada ilmiyin gitu ya. Ada sijjin, kitabun marqum wa yadul yawmin lil mukaththibin. Ada itu dalam surah apa Al-Mutaffifin ya. Iya. Lemparkan artinya tidak diterima oleh Allah. Fa innahu lam yuridni bihi, karena sungguhnya si hamba tadi tidak menginginkan aku bihi dengan amal itu. Jadi niatnya itu bukan kepada Allah. Lam yuridni, keinginan dia apa namanya, ya tidak menghendaki aku, tidak menginginkan aku dalam amal. Ayat itu bihadzal amal wal abdi, maka ini adalah noda amal seorang hamba itu dari perbuatannya. Ternyata malaikat dikira ini ikhlas semua. Rupanya ada yang tidak ikhlas. Dibuka nodanya itu di hadapan para malaikat, suruh dilemparkan oleh Allah. Alhamdulillah. Itu fadihatus sirrina.
rahasia. Tadinya rahasia, noda rahasia itu adalah al-laun ala usil malaika. Ada celaan kecaman dari para pemuka-pemuka malaikat. Pasalnya yang kedua, fadihatul alaniyah. Kalau tadi khusus ala usil malaika, sekarang fadihatul alaniyah, noda dibukanya alaniyah secara terang-terangan, terpublikasi. Di dunia mungkin tidak terpublikasi. Pikirannya Ustadz ngajar itu ikhlas. Pikirnya pokoknya ikhlas betul Ustadz itu. Tapi ternyata tidak ikhlas. Wahiyya yaumul qiyamah ala ru'usil khalaiq. Kalau itu pada hari kiamat nanti dihadapkan pada ru'usil khalaiq, pemuka-pemuka makhluk. Banyak lah diumumkan oleh mahsyar, nanti diumumkannya orang tahu semua ya. Iya, di padang mahsyar orang diumumkan. Ruya Nabi diwariskan dari Nabi SAW, innal mu'affi yawmal qiyamah yunada bi arba'ati asma. Jelek-jelek lagi namanya ya. Sesungguhnya orang-orang yang ria, mura'i, orang-orang yang ria. Ini dalam surat Al-An'am awaitan tadi ya. Yukatu bidin fadhalika alladhi yakumul yatim wa yaqudu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un ada orang-orang ria di sana. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yunadi bi arba'ati asma, dipanggilnya itu dengan 4 nama. Ya kafir, wahai orang kafir. Ya, tentu kalau orang sholat terus disebut kafir. Kafir nikmat. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia sholat tapi bukan tertujunya kepada Allah. Jadi dia kafir, ingkar kepada taatnya kepada Allah, tunduknya kepada Allah walaupun dia sholat. Ya fajir, fajir itu apa ya? Durhaka ya, orang yang durhaka. Ya godir, penipu. Ya khasir, orang yang rugi. Itu sebabnya. Ya kafir, ya fakir, ya ghadir, ya khasir. Dhalla sa'yuka, sesat usahamu, perbuatan kamu di dunia, perlakuan perjalanan hidup kamu yang ngaji, yang apa, kalau itu ria, maka dhalla sa'yuka, tersesat karena tidak lurus kepada Allah. Wa batala ajruka, dan batallah pahalamu. Fala khilaf laka, dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan bagi kamu. Al-yawm iltamasal ajru mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadir. Pada hari ini berkenaan dengan amal itu minta saja mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadir, kepada orang yang dulu kamu beramal laku untuknya ya mukhadir, para penipu.
itu dipublikasikan ke orang-orang banyak. Ternyata ustadz yang tadinya lantang tenar itu untuk saya tak bisa apa gitu ya. Insyaallah alhamdulillah ya. Banyak mukhabalah lagi. Iya. Minta saja kamu dulu beramal untuk siapa. Iya, minta kepada siapa itu gitu. Ya Muhammad. Warwi annahu yunadi munadi yawmal qiyamah yusmi'ul khalaiq. Satu riwayat lagi panggilan itu dari orang memanggil pada kiamat yusmi'ul khalaiq, itu didengarkan oleh semua makhluk yang ada. Karena ada manusia banyak, ada manusia, ada jin, ada malaikat, hewan mati ya. Yang mati itu mati, kayaknya nggak hidup lagi. Kalau kita hewan-hewan, hewan-hewan yang sebenarnya jadi pegangan gitu. Aina alladziina kanu ya'buduna an-nas. Manakah di mana orang-orang yang kanu dulu ya, kanu itu kan sudah ilmu ya. Berada yang butuh dan nas, mereka menyembah manusia. Sama dengan orang yang menyembah berhala itu, kita tolongnya sama berhala itu. Sama ada orang yang dulunya menyesatkan, itu nuduh, saya mengikuti ya Allah karena si A, karena si B. Ada yang dituduh tadi, yang mengajak kepada keburukan tadi, ya bukan salah saya. Saya mengajak keburukan, tapi kamu mau, ya salah kamu sendiri. Anu juga ya, saling tuduh juga. Kudu ujurakum mimman kuntum amiltum lahu ambilah. Alhamdulillah, tajizlah telah ujurakum, pahala-pahala kamu mimman dari orang kuntum yang dulu kamu berada, amiltum beramal kamu lalu untuk dia. Fa inni la aqbalu amalan khalaqahu syai'un. Sesungguhnya aku, kata Allah, la aqbalu, tidak menerima amalan khalaqahu syai'un yang dicampur adukan dengan sesuatu, bukan mulus, bukan murni karena aku. Itu namanya ada fardhihatani, dosa dua. Mudah-mudahan dikomunikasikan dengan malaikat yang bersungguh-sungguh mengajukan amal kita. Dan laporannya itu kan waktu subuh begini, dari amalan sejak asar yang lalu, nanti asar juga dilaporkan lagi. Makanya ketika kita sholat berjamaah subuh itu dapat laporan nilai plus gitu berjamaah. Dan asarnya juga begitu kan, dan asar itu juga penting. Paling tidak ketika menutup amalan kita itu dalam keadaan kita baik, dilaporkan kepada Allah. Tapi jangan sampai dilaporkan sudah bangga, malaikat melaporkan sungguh-sungguh amalnya bagus, ternyata tidak ikhlas karena Allah menjelaskan. Itu ada yang pertama. Yang kedua, nanti di yaumul qiyamah di hadapan para makhluk dipublikasikan. Sebabnya jam 6 menit ya, sampai 11 lagi ya. Wa amal musibah kan ada dua musibah, dua noda ya.
Wa amal musibatani, dua musibah. Riya itu, ya riya itu kan ada bahaya riya itu ada dua kesalahan, dua musibah. Faidahuma fawatul jannah, musibahnya itu fawatul jannah, tidak mendapatkan tempat di surga. Kepotan dia tidak mendapatkan lewat, tidak mendapatkan tempat surga. Wadali kamalu ya alim nabi, dan demikian itu apa yang dibariskan oleh Nabi Rasulullah. Innal jannata takallamat wa qalat ana haramun ala kulli batin wa muraqin. Sesungguhnya surga itu akan ngomong, akan berkata surganya wakolat, dan perkataan surga itu ana haramun, aku ini haram, aku haram ala kulli bakhilin, pada semua orang-orang bakhil, wa muraqin, dan orang-orang yang riya. Dengan bakhil ya kan? Bakhil ya. Insyaallah kita tidak bakhil. Baik harta maupun selain harta. Muraqin, ana haramun ala kulli bakhilin muraqin. Dan bagaimana dengan amalan-amalan kita yang lainnya? Riya sekali misalnya, yang lain-lain gak riya. Gimana ini? Yang tidak riya kan tidak tetap mendapatkan imbalan. Ya kalau tidak diampuni riya itu, ya kalau haram begini kan tidak masuk surga. Ya karena memang nyembah saja bukan nyembah Allah, amalannya bukan Allah. Ahadun wal khabar yang tamilu maknanya ini, yang pecah-pecahannya ini besar ini yang ada dipecah lagi. Wal khabar, hadis ini yang tamilu maknanya itu mengandung dua makna. Ahaduhuma anna hadzal bakhil man yadkhulu bi akbari kufrin wa huwa qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa hadzal muradi man yuradi bi akbari yamin wa huwa munafiq alladhi yuradi bi imanihi wa tawhidihi wa bi hadzal qaul tadbir. Ini nanti akan lagi di bagian-bagiannya ya, nanti kita jelaskan. Yang jelas orang bakhil dan orang riya itu omongan surga karena haram ala kulli bakhilin wa muraqin. Ini maknanya ada dua macam di sini. Ya, sebentar itu. Kalau ada pertanyaan, teman-teman diskusikan sama, yang saya yang menjawab, dan lain menjawab. Baik, kalau saya demikian, dan saya ingin sampaikan Ustaz Profesor Akhlaki yang terkait antara ikhlas dan riya. Bapak Ibu hadirin, silakan kalau ada yang ingin share atau yang tanyakan, silakan Pak Pejabat, silakan Pak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya sering bertanya. Yang pertama, apakah ikhlas itu berkaitan dengan waktu? Karena contohnya gini, misalnya kita sedekah nilainya besar, jutaan. Mungkin sehari dua hari masih, tapi kan sudah sebulan, normal ingat lagi. Ini kayaknya apakah dikatakan? Atau contoh lagi, misalnya kita kena musibah, orang tua meninggal, atau siapa saja, sehari dua hari sedih, tapi kan sudah sebulan, 2 bulan, setahun, dan ingat lagi.
Apakah ada kaitannya ikhlas ini dengan waktu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini memang ya. Lihat itu apakah pada apa ikhlas itu apa pada tergantung dengan waktu. Maksudnya mungkin ketika kita beramal saat itu ikhlas. Tadi soal bersedekah misalnya ikhlas. Ini karena Allah saja. Akan saking pengen ikhlasnya rahasia gitu ya. Kanannya di situ memberi tangan dirinya saja sampai tidak tahu supaya ikhlas. Tapi perjalanan waktu apa yang kita berikan itu kita nafkah kita sedekahkan itu ya kita sebut-sebut kita ingat kemudian apalagi menyebutnya ya menyebut dan sudah menyebut ada orang yang disebutnya itu ada niat lain gitu. Kok tidak terpublikasi orang tidak tahu bahwa saya memberi ini ceritalah diundat-undat diundat-undat paling benci kan Gusti Allah. Alhamdulillah, bahasanya alhamdulillah. Ya, saya sedikit-sedikit nyumbang lah gitu ya. Dan niatnya apa gitu, niatnya apa juga masih dipertanyakan. Awal pada waktunya sudah saking ikhlasnya. Tapi ketika kita ingat bahwa kita pernah berderma itu, orang tahu tidak ya saya nyumbang ini ya. Lalu dia sebut kemudian gimana itu yang tadinya ikhlas kemudian di tengah jalan tidak ikhlas. Apa yang nilai-nilai awal pekerjaannya ikhlas itu kalau sesudahnya ya sudah tidak ada lagi kaitan dengan amal itu. Ya, saya kira kalau ini ya karena itu ada kaitannya dengan amal kita dan itu tujuan yang tadinya murni kepada Allah. Jangan menyimpang, ternyata kan itu menyimpang. Saya kira nilainya menyimpang ini. Jadi kalau ada orang yang kemudian seperti itu, nah ini dikhawatirkan. Karena kan rahasia juga dikhawatirkan karena Allah yang menerima bukan kita. Tapi dengan dasar-dasar hadis tadi yang sudah menyimpang lagi. Awalnya lurus, kemudian menyimpang, membelok gitu ya, Nah, tapi kalau ada ayat sirron wa alaniyah, kan ada ya, Fa'anfiqu mimma razaqnakum sirron wa alaniyah. Bisa sir, bisa alaniyah, bisa rahasia, kita sadar dengan Allah. Dan bisa alamiah, alam itu terang-terangan. Karena dalam ayat itu boleh. Misalnya dipublikasikan oleh panitianya. Ya, kita memberilah. Niatnya kepada Allah, kan itu ya. Kalau ada niat sisipan itu saja begini, tetap kepada Allah supaya orang bisa tertarik juga untuk bersedekah, memancing. Tapi kan tujuannya kepada Allah supaya orang tertarik mendorong ini, sama dengan orang mengajak dengan kebaikan. Kalau ucapan makruh saja dengan ucapan itu mengajak dengan ucapan, ini mengajak dengan amal, dengan sedekah. Nah itu mengatakan ya boleh, termasuk alamiah yang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu adalah
nyebutnya itu ingin disebutnya itu karena ingin dipuji orang, Yang kedua kan manam bahwa adanya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha wala tunfikuna apa itu ya Anas dari Anas adalah yu'minuna billah. Jadi yang bisa membatalkan itu ada 4 yang membatalkan. Yang pertama adalah mana itu menyebut mungkin tadi ya. Undang. Setiap orang ceritakan ya apa sih maksudnya kalau cerita terus begitu itu aku loh yang nyumbang. Ini jadi biarlah kalau pemerintah ya karena urusan dunia ya kan pas saya sudah begini saya sudah begitu supaya kepilih lagi maksudnya urusan dunia lah itu lah pasti nggak ada nanti di akhiratnya yang begitu ya. Tapi kalau amalan kita untuk akhirat ya jangan suka menyebut ada itu menyakiti, memberi tapi nyakiti orang yang diberi. Minta terus kamu ini kerjaannya. Nih kasih 100.000 kasihnya banyak itu ya. Diambil juga mungkin dengan utuh ya. Ya tetap batal karena tersakiti orang itu. Yang ketiga layu minum nabilah ria anas itu ria pada orang masuk makan layu minum nabilah tidak beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah lalu berderma menjadi baik mungkin menurut agama mereka ya ada nilainya lah, tapi di sisi Allah tasarobin biqi'atin apa itu ya walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a wa idza ja'uka lam yakidhu syai'an tidak mendapatkan apa-apa ya bagaikan bakal modal itu amalan baik orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan mungkin itu kaitannya dengan tadi ya waktu itu juga ada kaitannya dengan kita beramal. Jadi ada beberapa rambu-rambu tadi yang perlu disebut, yang perlu diingatkan lagi menyakiti. Kalau sudah diurus lama oleh kita, Bapak itu namun terima kasih dengan saya sudah sering berdiri. Bapaknya sakit hatinya wah sudah tidak Allah besar. Baik, satu lagi Ibu ada Bu? Ya, baik kalau tidak ada karena sekarang harus ke depan kita. Mohon ditutup ya. Ya, dari saya tutup pintu dan ini berat-berat semua kena ya semua tidak hanya yang ngaji yang memberi pengajian itu juga sama ya sama. Dan kita amalkan ini semuanya Allah nilai walaupun ada kekurangan Allah berikan apa namanya keriduan kalian apa yang kita amalkan ya amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin demikianlah nanti disampaikan oleh Profesor Ahlami lalu disampaikan atau diamalkan dan akhirnya mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.